Qin Yichen memandang Fatih dan merasa seolah-olah dia disalahpahami olehnya. Tetapi dia tidak bisa mengatakan dengan tepat di mana dia disalahpahami. Melihat kegembiraan di wajah Fatih, Qin Yichen sedikit mengernyit. Apakah kamu benar-benar mengerti maksudku? Niat awal Qin Yichen adalah bahwa berkhotbah kepada monster terlalu sensasional. Jika diketahui orang luar, itu pasti akan menjadi kegagalan yang tidak bisa dihapus oleh kuil penguasa cahaya. Lagi pula, ada banyak tragedi yang ditinggalkan oleh Warcraft di dunia ini saat itu. Dan sekarang masih ada kebangkitan Warcraft, yang merupakan bencana. Dengan latar belakang semua orang berteriak dan memukul, tidak ada gunanya menghancurkan papan nama kuil penguasa cahaya demi beberapa orang percaya. Tetapi berpikir bahwa Fatih juga memikirkan kuil penguasa cahaya, Qin Yichen tidak terlalu peduli. Dan dia tidak jelas, mencoba membuatnya melepaskan ide ini secara sukarela. Itu yang dia katakan pada Fatih tadi. Tapi melihat Fatih sangat setuju, Qin Yichen juga sedikit tidak yakin. Fatih menghabiskan begitu banyak persiapan mental sehingga dia menyerah jika dia menyerah. Ini terlalu ajaib. Qin Yichen tidak berpikir dia memiliki wajah dan status yang begitu besar. Qin Yichen harus mengkonfirmasi lagi. Apakah kamu benar-benar mengerti? Pria gemuk itu mengangguk dengan tegas. Aku mengerti arti dari Lord of Light. Monster-monster ini seharusnya tidak muncul di Temple of the Lord of Light. Sekali lagi, dia mendapat jawaban afirmatif dari Fatih, dan Qin Yichen juga sedikit curiga. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Setelah keheningan singkat, Qin Yichen memutuskan untuk mempercayai Fatih sekali. Meskipun orang ini telah menyebabkan banyak masalah untuk dirinya sendiri. Oke, kamu bisa melakukannya. Biarkan Sai Lao kembali dan meringkas informasi terbaru tentang kuil penguasa cahaya. Saat ini adalah momen penting untuk ekspansi kita. Sebagai penguasa cahaya, aku harus melakukan sesuatu untuk semua orang. Pria gemuk itu mengangguk cepat dan pergi. Setelah memberitahu Sai Lao untuk kembali ke kuil penguasa cahaya sesegera mungkin, Fatih datang keluar gua tempat monster urutan ke-7 ditempatkan. Melihat pintu, pria gemuk itu tidak membuka pintu untuk waktu yang lama. Salah. Jika Lord Light benar-benar bersungguh-sungguh, izinkan saya menghapus ingatan monster-monster ini dan menyembunyikannya. Mengapa saya harus mengkonfirmasinya lagi dan lagi? Sai Lao berkata bahwa setiap gerakan Lord Light patut dinikmati dengan hati-hati. Pikirkan tentang itu. Fatih, gunakan otakmu untuk memikirkan apa maksud dari Lord of Light. Monster-monster itu terkenal jahat. Dan mereka tidak dapat diizinkan untuk muncul di kuil penguasa cahaya sampai mereka tidak memiliki jasa. Benar. Kemampuan. Pria gemuk itu menamparkan kepalanya dengan keras. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Qin Yichen, menendang pintu hingga terbuka, dan melihat monster tingkat 7 yang masih berbicara tentang penguasa cahaya, dan pria gemuk itu antusias. Kalian beruntung. Lord Light baru saja memberiku petunjuk secara diam-diam dan menunjukkan jalan keluar untukmu. Sekelompok monster tingkat ke-7 dengan cepat berkumpul bersama dan menatap Fatih dengan antisipasi. Tuan, katakan. Juga minta orang dewasa untuk menunjukkan labirin. Orang dewasa menunjuk kami hari ini, dan kami pasti tidak akan melupakan kebaikanmu. Monster tingkat ke-7 disebut keinginan. Pria gemuk itu terbatuk ringan, berpura-pura terlalu dalam. Apakah kamu tahu bahwa beberapa dosa bukan milikmu, tetapi kamu harus menanggung kesalahan itu? Ini adalah situasimu saat ini. Penguasa cahaya berarti bahwa kamu tidak dapat menyatakan identitas monstermu sampai kamu membuat pencapaian. Hanya ketika kamu memiliki pencapaian yang cukup, kamu dapat mengganti dosa monster lain. Kamu dapat menyatakan identitasmu. Meskipun masalah ini sulit bagimu, aku percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara bagimu untuk muncul di kuil penguasa cahaya. Setelah ucapan Fatih, banyak monster tingkat ke-7 mengangguk setuju. Hanya saja pada saat ini, mereka masih perlu mencoba yang terbaik untuk menahan keinginan mereka untuk melahap. Hanya dengan sepenuhnya menekan keinginan ini, mereka dapat yakin untuk mengumpulkan pahala. Fatih melihat mereka lebih tertarik, dan Yoyo menambahkan. Itulah sebabnya Lord Light bersedia menerimamu sambil mengakui identitasmu sebagai monster. Aku harap kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini. Sekelompok Warcraft tingkat ke-7 sangat diminati. Bagus. Karena pelindung yang tepat mengatakan demikian, kita tidak boleh memenuhi niat baikmu. Dan niat baik dari penguasa cahaya. Sekelompok monster tingkat ke-7 berteriak, melampiaskan emosi mereka. Melihat bahwa tujuannya telah tercapai, Fatih meyakinkan mereka beberapa patah kata sebelum memesan. Kamu bekerja keras, jangan mengecewakan Lord of Light. Setelah menutup pintu, Fatih mendongak dan melihat Elder Sai yang bergegas ke aula utama, dan mengepalkan tinjunya diam-diam. Penatua Sai telah bekerja sangat keras selama 3 tahun terakhir, dan saya tidak bisa kehilangan dan melemahkan reputasi orang-orang di desa kami. Setelah itu, Fatih terjun ke penelitian tentang kristal ajaib. Dan kali ini, tujuannya adalah menggunakan metode pengendalian binatang buas yang diajarkan oleh Qin Yichen untuk menemukan dan mengendalikan monster tingkat 8 yang sudah memiliki kesadaran.
Warcraft Orde 8 sebanding dengan keberadaan langit-langit kekuatan Ksatria Templar. Jika mereka dapat dikultivasikan untuk menjadi pengikut kuil penguasa cahaya yang taat, kekuatan kuil penguasa cahaya pasti akan meroket. Di aula utama Lord of Light, Sai Lao bergegas ke pintu masuk aula utama. Baru saat itulah dia ingat bahwa dia belum merapikan penampilannya. Dengan tepukan, semua debu dan tanah di tubuhnya menghilang tanpa jejak, dan pakaiannya berubah dari lama menjadi baru. Cara yang diberikan oleh Lord of Light sangat mudah digunakan. Sai Lao merasakan ledakan emosi di hatinya. Dengan semakin banyak misionaris, pemahaman Sai Lao tentang kekuatan iman telah meningkat sedikit. Baru-baru ini, beberapa ide baru muncul dari waktu ke waktu. Baru kemudian dia menemukan banyak kegunaan dari kemampuannya menentang dewa untuk meremajakan. Memulihkan pakaian hanyalah salah satu hal sepele. Setelah bersiap-siap, Sai Lao melangkah ke aula, datang ke Qin Yichen, dan membungkuk sedikit. Apa yang Lord of Light sebut sebagai bawahanmu? Qin Yichen melambaikan tangannya. Itu bukan masalah besar. Bagaimana kuil penguasa cahaya berkembang baru-baru ini? Ini tentang kekuatan Sai Lao. Cepat kembali. Selain berita yang dilaporkan kemarin, tadi malam, dengan upaya bersama dari banyak orang percaya di kuil penguasa cahaya. Dengan kekuatan kuil penguasa cahaya, bidang bintang berhasil diduduki. Berdasarkan pengamatan saat ini, kekuatan penduduk asli di bidang bintang ini bagus. Jika mereka berkembang menjadi orang percaya, mereka dapat meningkatkan tulang punggung kuil penguasa cahaya. Selain itu, sumber daya di bidang bintang ini cukup kaya dan memiliki potensi penambangan yang besar. Qin Yichen dengan cepat melambaikan tangannya. Belum lagi kabar baiknya. Apakah ada yang perlu saya urus? Sai Lao tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Beraninya kau menyusahkan Lord of Light dengan hal-hal sepele ini. Sebagai penganut Lord of Light, kita harus melakukan yang terbaik untuk menghadapinya. Bagikan kekhawatiran Lord of Light. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Gus, kamu harus sadar menyelesaikan masalah lagi, kan? Segera ketuk sandaran tangan Singgasana. Dengarkan aku. Aku juga anggota kuil penguasa cahaya.